Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Adara pimpin teman-temannya berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Maliki yaumiddin. Budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya satu bintang, dua tiga pohon beringin, empat lima padi dan kapas. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba dilihat teman-temannya kanan kiri siapa yang tidak masuk hari ini. Panji, terus Panji, siapa lagi yang tidak masuk hari ini? Panji saja yang tidak masuk. Sepertinya Panji sedang sakit. Semoga Panji lekas sembuh. Amin. Lalu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Boleh semuanya berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia
Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas yang sudah lalu. Pada masih ingat belum minggu lalu kita belajar tentang apa? Makhluk hidup, pintar. Makhluk hidup, terus apa lagi? Siklus hidup. Coba keluarkan dulu buku paketnya dan buku tulisnya. Lalu, apa itu siklus? Dilihat. Minggu lalu kita sudah belajar. Apa itu siklus? Perubahan bentuk, perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Sudah? Lalu, kemarin kita juga sudah belajar bagaimana ketika hewan punah, apa yang terjadi? Tidak ada kehidupan. Kenapa hewan itu bisa punah? Kenapa hewan? Karena diburu, lalu tidak berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Pintar, melahirkan keturunannya. Kita sekarang akan masuk ke dalam bab selanjutnya, rangkaian perubahan pada makhluk hidup, mata pelajaran IPA kelas 3. Ini adalah kosakata yang harus kalian cari. Kita bagi dulu. Kita bagi per kelompok. Kelompok 1, catat kosakata yang akan kalian cari, yang harus kalian temukan. Oke, ini adalah kosakata yang harus kalian temukan nanti ketika presentasi harus dijelaskan. Baik, kita akan lanjut. Sebelum kita membacakan tujuan pembelajaran, Ibu mau ice breaking dulu. Tepuk semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Ma. Aha aha. Mat. Aha aha. Semangat. Oke, kita akan membacakan tujuan. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah menjelaskan pengertian siklus makhluk hidup. Kita akan mempelajari tentang siklus hidupnya hewan dan manusia atau makhluk hidup. Selanjutnya menyebutkan tahapan perubahan pada makhluk hidup. Apa saja tahapan yang berubah pada setiap makhluk hidup? Nanti kita akan mempelajarinya. Selanjutnya adalah memberi contoh siklus hidup hewan dan metamorfosis pada hewan. Contoh hewan, nanti kita akan langsung kalian melihat bagaimana perubahannya, bagaimana metamorfosis yang terjadi pada setiap hewan. Selanjutnya, kita akan diskusi terlebih dahulu. Mengapa semua makhluk hidup mengalami perubahan? Mengapa setiap makhluk hidup mengalami perubahan? Karena minggu lalu kita sudah belajar. Karena makhluk hidup berkembang dan perubahan. Setiap makhluk hidup memerlukan perubahan dan perkembangan. Perubahan itu apa? Perubahan adalah berubahnya bentuk hewan atau bentuk tubuh. Misal dari kecil
hingga besar atau dewasa. Selanjutnya, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah meningkatnya kemampuan makhluk hidup. Contohnya apa? Contohnya perkembangan. Contohnya kemampuan. Kemampuan berarti bisa perkembangan pada manusia. Kemampuan berarti yang tadinya tidak bisa membaca, jadi bisa membaca. Ada yang di-upgrade atau ada yang ditingkatkan kemampuannya. Itu adalah perkembangan. Sedangkan perubahan adalah berubahnya bentuk hewan, bentuk tubuh dari kecil, sedang, sampai besar. Lalu Ibu akan sedikit ngasih motivasi proses dan kesabaran. Transformasi dari ulat menjadi kupu-kupu tidak terjadi seketika, melainkan melalui fase kepompong yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Sama ketika kalian ingin menjadi orang atau ketika kalian ingin mewujudkan cita-citanya, maka kalian harus melalui proses dan kesabaran. Tidak ada yang instan, semuanya harus berproses dan sabar. Oke, kita akan masuk ke materi pertama. Masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Kita masuk, dibuka buku paketnya halaman yang fase C, yang topik C. Coba dilihat yang topik C di halaman sekitar 40-an. Coba dilihat. Sudah? Nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang apa itu siklus. Coba Putra dibaca apa itu siklus. Di depan ada dilihat apa itu siklus. Siklus hidup adalah rangkaian perubahan yang terjadi pada makhluk hidup setiap lahir tumbuh berkembang sampai dewasa dan menghasilkan keturunan. Setiap makhluk hidup memiliki siklus hidup yang berbeda. Yang berbeda-beda. Siklus hidup adalah rangkaian. Kemarin kita sudah bahas rangkaian atau perputaran kehidupan pada makhluk hidup. Dari kecil, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, melahirkan. Tujuan akhirnya apa? Meninggal. Penting gak setiap makhluk hidup harus berkembang biak? Penting. Kenapa penting? Untuk menghasilkan keturunan. Untuk menghasilkan keturunan atau bisa bertahan hidup. Kita sudah bahas ini apa itu siklus. Berarti sudah mengerti apa itu siklus? Sudah, kita bahas ke selanjutnya. Nah, tadi udah Ibu tanya, mengapa siklus hidup itu penting? Coba Abi dibaca mengapa siklus hidup itu penting. Nah, pintar.
Mengapa siklus itu penting? Karena siklus hidup menunjukkan bahwa makhluk hidup mengalami perubahan. Ketika makhluk hidup tidak diskusi di belakang sendiri, ketika makhluk hidup tidak mengalami siklus hidup atau perubahan, maka dia akan pintar, akan mati. Dia tidak akan berkembang. Dia tidak akan melalui proses perubahan. Seperti itu saja, maka siklus hidup itu penting. Karena makhluk hidup mengalami perubahan dari kecil hingga besar. Yang tadinya tidak bisa apa-apa, jadi bisa. Coba kalau kalian udah umur segini nih, kalian cuma perubahan, kalian cuma berubah, tapi tidak berkembang. Kelas 3 belum bisa baca, belum bisa menulis. Bagaimana? Bisa nggak mengikuti pelajaran? Tidak, maka perlu berkembang. Bukan biak. Kalau berkembang biak adalah yang menurunkan keturunan. Sedangkan berkembang adalah meningkatkan kemampuan makhluk hidup. Namanya berkembang. Ingat saja kalau perubahan adalah bentuk, kalau perkembangan adalah kemampuan. Maka siklus hidup itu penting. Sampai sini paham? Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Maka selanjutnya Ibu Oke, kita akan masuk waktunya mengerjakan LKPD dan proyek diorama. Bu akan menjelaskan apa itu diorama. Diorama adalah nanti 3 dimensi metamorfosis atau siklus hidup pada hewan. Kalian sudah Ibu buat secara kelompok melalui tes asesmen diagnostik kognitif yang dimana kelompoknya terdiri dari sesuai kemampuan. Bukan Ibu ingin membeda-bedakan kalian, tetapi agar kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Mengerti? Oke. Yang pertama, kalian akan Ibu bagikan kertas karton. Boleh ketua kelompoknya maju satu-satu ke depan. Dah, kalian akan mencari. Sudah menentukan ketua kelompoknya? Sudah membagi-bagikan tugas kepada teman-temannya? Sudah? Kalian akan Ibu minta tolong cari informasi keluar. Nanti ini Ibu akan umpeti dulu informasinya dan akan Ibu bagikan sesuai warna. Kalian harus mencari warna. Diam di kelas, Ibu. Jangan ada yang ngintip. Yang ngintip nanti kelompoknya Ibu diskualifikasi. Yang keluar hanya 2 orang di tiap kelompok. 2 orang saja. 2 orang saja. Nah, yang harus kalian ambil adalah gulungan yang Ibu sebutkan. Tidak semua gulungan yang harus kalian ambil. 1 gulungannya saja. Misal kelompok 1 warna merah, carilah yang warna merah. Bukan semuanya. Mengerti? Dah, kelompok 1 cari warna merah. Kelompok 2 cari warna hijau. Iya, merah.
Kelompok 3 cari warna biru. Kalau sudah langsung masuk. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 warna pink. Kelompok 5 warna kuning. Kelompok 6 warna ungu. Itu yang tadi yang kalian cari adalah informasi tambahan yang harus kalian masukkan ke dalam karton. Tepuk diam. Jika aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Diam. Tepuk semangat baru. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Nat. Aha, aha. Oke, udah tepuk diam berarti harus diam. Dengarkan. Sudah selesai semua dioramanya? Sudah ditempelkan di kardus? Sudah. Berarti kita akan masuk ke dalam tahapan presentasi time. Kita akan presentasi mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 presentasikan di bawah kertas kartonnya dan dioramanya. Ya, di bawah. Kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kelompok Diorama kami. Metamorfosis yang didapatkan apa saja? Kandang dan penyu. Salah satu dulu. Apa dulu? Penyu. Apa tahapan metamorfosis pada penyu? Telur, bayi, anak-anak, dewasa. Ya, dewasa atau tua. Termasuk metamorfosis apa penyu? Penyu. Metamorfosis. Ametamorfosis. Apa itu ametamorfosis? Yang tidak
untuk kelompok 1 sudah bagus, suaranya juga sudah bagus. Hasil dari presentasi di karton maupun diorama juga rapi. Penjelasannya pun jelas, mengerti tentang materinya dengan baik. Tetapi suaranya masih kecil dan malu-malu ketika berbicara. Berarti nanti ketika presentasi lagi harus suaranya lebih besar, tidak perlu malu-malu. Lalu Ibu ulang lagi materinya sekalian untuk penutup. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh makhluk hidup. Sedangkan metamorfosis sempurna adalah perubahan makhluk hidup secara drastis yang melewati fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh yang tidak melewati fase pupa atau kepompong, melainkan melewati fase nimfa atau larva. Ametamorfosis adalah yang tidak berubah, tidak ada perubahan. Dia dari kecil sampai besar sama. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan lagu Metamorfosis. Dengarkan, kita ulang ya. Pada hewan, yaitu ada 2, yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna telur, larva, lalu pupa. Tak sempurna telur, nimfa dan imago. Refleksi adalah waktunya kuis. Kita akan melihat sampai mana, betul, mengetes sampai mana kalian sudah paham. Kelompok 1 dulu, coba dibaca kelompok 1. Apa? Ya, metamorfosis apa? Sempurna. Coba kita lihat apakah benar. Betul. Berarti kelompok 1 sudah paham. Sekarang sebelum Ibu tutup, kalian coba tulis bagaimana perasaan kalian belajar hari ini. Lalu selanjutnya kalian akan mengerjakan lembar evaluasi. Oke, dengarkan dulu. Ibu tutup kesimpulan. Tadi apa saja kita sudah belajar tentang apa? Metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi 2. Yang pertama, satu lagi adalah ametamorfosis. Kalau metamorfosis sempurna melewati tahapan sempurna pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yang tidak
melewati tahapan pupa, melainkan melewati nimfa. Sedangkan ametamorfosis adalah yang tidak mengalami perubahan. Baik Ibu tutup. Tadi sudah mengerjakan refleksi dan ke lembar evaluasi. Ibu tutup. Setiap hewan memiliki siklus hidup yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, tidak sempurna, ada juga yang tidak mengalami tahapan metamorfosis. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Jangan lupa, dengerin, jangan lupa dipelajari lagi materi hari ini. Diulang-ulang lagi agar semakin bisa atau ingat. Dah boleh dimasukin barang-barangnya. Tutup. Dioramanya taruh depan sini, dioramanya taruh depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri inna insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sadaqallahu. Yang tidak dijemput pulangnya hati-hati, lihat kanan kiri. Kalau mau menyeberang lihat dan kiri. Kalau yang belum dijemput tunggu sampai dari kelompok yang rapi boleh keluar duluan.